Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang model regresi dua variabel bebas. Dan yang akan dipresentasikan oleh Oke, langsung saja yuk kita ke materinya. Definisi. Regresi linear adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen bebas terhadap variabel dependen. Model regresi linear dua variabel bebas adalah model hubungan secara linear antara dua variabel independen X1, X2 dengan variabel dependen Y. Model analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel dependen mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan regresi linear dua variabel. Persamaan regresi dua variabel bebas. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2, di mana Y sama dengan variabel terikat atau variabel dependen, X sama dengan variabel bebas atau variabel independen, A konstanta atau intercept yaitu sifat bawaan dari variabel Y, B1, B2 sama dengan parameter yang menunjukkan slope atau kemiringan garis regresi. Apabila diketahui dua variabel bebas dan satu variabel terikat dengan persamaan regresi Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2, maka untuk mendapatkan nilai A, B1 dan B2 digunakan rumus seperti berikut. Untuk mengetahui nilai B1 yaitu dengan rumus B1 sama dengan sigma 2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X2Y dibagi dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 yang dikuadratkan. Lalu untuk mengetahui nilai B2 yaitu B2 sama dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X1Y dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 yang dikuadratkan. Lalu untuk mengetahui nilai A yaitu dengan rumus A sama dengan rata-rata Y dikurangi B1 rata-rata X1 dikurangi B2 rata-rata X2. Nah, sekarang kalian sudah bisa lihat adanya perbedaan antara X kecil dan X besar. Dan jika ingin mengetahui nilai X kecil, kalian membutuhkan nilai X besar dan kalian bisa lihat sendiri di kolom sebelah kiri ini. Selanjutnya contoh soal. Di sini ada soal yaitu diambil sampel random sebanyak 12 siswa dalam satu penelitian untuk menentukan hubungan antara nilai prestasi matematika sebagai Y dan nilai dua tes yaitu tes kemampuan geometri sebagai X1 dan kemampuan aljabar sebagai X2. Datanya adalah sebagai berikut. Kalian bisa lihat sendiri data-datanya di tabel tersebut ya. Lalu pertanyaannya, tentukan persamaan regresi linear, dugaannya dan interpretasikan. Untuk mengerjakan soal ini, pertama kita gunakan tabel pembantu untuk memudahkan kita dalam menghitung. Nah, berikut tabel pembantunya ya. Nah, di sini ada beberapa kolom, yaitu ada kolom X1, X2, Y, X1, Y, X2Y, X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat,
dan Y kuadrat. Nah, untuk X1 baris kedua sampai baris ke-13 itu diisi dengan datanya ya, tinggal kalian isi data sesuai yang ada di soal. Lalu nanti di baris ke-14 itu ada penjumlahan dari data tersebut, dari X1, penjumlahan dari data X1 yang disebut dengan sigma X1. Kalian tinggal jumlahkan, yaitu 56,5, 59,5 sampai seterusnya dijumlahkan sehingga menjadi 857. Begitupun juga dengan pengerjaan X2 dan Y, pengerjaan kolom X2 dan kolom Y. Selanjutnya untuk kolom X1Y, kenapa bisa di nomor 1 itu hasilnya 632,80? Ini didapatkan dari X1 nya dikali Y, jadi 56,5 dikali 11,2 hasilnya 632,80. Begitupun seterusnya dengan nomor 2 sampai 12. Nah, nanti setelah mendapat nilainya, kalian jumlahkan data nomor 1 sampai data nomor 12 sehingga mendapat nilai dari sigma X1Y, yaitu 15.688,43. Begitu untuk pengerjaan kolom X2Y dan X1X2 itu sama juga dengan pengerjaan kolom X1Y. Untuk kolom X1 kuadrat ini juga sama sebenarnya, tinggal dikuadratin X1 nya. Lalu kalau sudah ketemu nilainya, kalian tinggal jumlahkan sehingga nanti mendapat nilai sigma X1 kuadrat, yaitu 62.595,82. Begitupun juga dengan pengerjaan kolom X2 kuadrat dan Y kuadrat. Dan setelah mendapat nilainya dari tabel tersebut, lalu kita akan menentukan bersama regresi dengan cara alternatif 1. Itu pertama kita akan mencari sigma X1 kuadrat. Nanti kalian tanya, kenapa kok mencari lagi padahal di tabel udah ada nilai sigma X1. Nah, di sini ada X besar dan ada X kecil. Jadi ada perbedaan antara X besar dan X kecil. X kecil didapatkan dari nilai X besar menggunakan rumus beberapa rumus seperti sigma X1 kuadrat yang kecil sama dengan sigma X1 kuadrat yang besar dikurangi sigma X1 yang besar dikuadratkan per N. Nanti ketemu nilai sigma X1 nya gitu. Maaf ya kalau saya belibet. Nah, tadi kan sudah tahu kan perbedaannya antara X besar dan X kecil. X besar itu menunjukkan variabel bebasnya, sedangkan X kecil itu biasanya digunakan untuk mencari nilai A, B1, B2 nya. Jadi ada perbedaan, tidak sama. Oke, langsung saja. Yang pertama itu kita mencari sigma X1 kuadrat yang kecil, yaitu didapatkan dari sigma X1 kuadrat yang besar dikurangi sigma X1 yang besar dikuadratkan per N. Maaf, di sini ada salah penulisan, itu double ya. Harusnya sigma X1 yang besar lalu dikuadratin, dikurung gitu juga kuadratin per N. Nah, karena di tabel udah lengkap, tinggal
enak memasukkan sigma X1 kuadrat itu kan 62595,82 dikurangi sigma X1 yang besar dikuadratin. Sigma X1 nya 857 tinggal dikuadratin per berapa, per n itu banyak datanya 12. Nah hasilnya sama dengan 139,77. Kita bulatkan saja ya. Begitupun dengan pengerjaan yang sigma X2 kuadrat yang kecil dan seterusnya sampai ke bawah sampai rata-rata X2 yang besar ya. Lalu untuk mempersingkat kita langsung saja nilai koefisien regresi. Maka kita akan di sini akan mencari A, B1 dan B2-nya. Ini akan menentukan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Selanjutnya mencari nilai koefisien regresi, yaitu yang pertama mencari B1. B1 itu sama dengan sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X2Y dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 dikuadratkan. Oh iya, di sini X dan Y-nya itu kecil semua ya. Lanjut aja. Dari pengerjaan sebelumnya kita udah mendapatkan nilai sigma X2 yang kecil-kecil kita udah dapatkan semua, yang sigma X2 kuadrat, sigma X1Y kan kita udah mendapatkan, jadi kita tinggal masukkan saja sigma X2 kuadrat yaitu nilai sigma X2 kuadrat yaitu 510,3 dikali sigma X1Y yaitu 469,538 dikurangi sigma X1 X2 yaitu 806,1 dikali sigma X2Y yaitu 262,38 per sigma X1 kuadrat yaitu 1391,736 dikali sigma X2 kuadrat yaitu 510,3 dikurangi sigma X1 X2 kuadrat yaitu 806,1 dikuadratkan. Nah hasilnya nanti ketemu 0,465. Dan yang kedua itu B2. B2 itu sama dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X1Y dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 yang dikuadratkan. Nah hasilnya itu sama dengan 1391,73 dikali 262,38 dikurangi 806,1 dikali 469,538 dibagi 1391,737 dikali 510,3 dibagi 806,1 yang dikuadratkan. Nah nanti hasilnya akan didapatkan, hasil yang didapatkan yaitu minus 0,22. Dan yang terakhir AA sama dengan rata-rata Y dikurangi B1 kali X1 bukan maaf salah, A sama dengan rata-rata Y
dikurangi B1 kali rata-rata X1 dikurangi B2 kali rata-rata X2. Hasilnya itu 17,76 dikurangi 0,46 dikali 71,42 dikurangi 0,22 dikali 77,7, hasilnya yaitu 1,68. Sehingga persamaan regresi linear dua variabel untuk kasus di atas adalah Y sama dengan 1,68 plus 0,465 X1 dikurangi 0,22 X2. Interpretasi terhadap persamaan juga relatif sama. Pengaruh antara kemampuan geometri X1 dan kompensasi aljabar X2 terhadap nilai prestasi matematika Y, yaitu 1. Jika variabel kemampuan geometri meningkat satu satuan dengan asumsi variabel kemampuan aljabar tetap, maka nilai prestasi matematika akan meningkat 0,46. 2. Jika variabel kemampuan aljabar meningkat satu satuan dengan asumsi variabel kemampuan geometri tetap, maka nilai prestasi matematika akan menurun 0,22. 3. Jika variabel kemampuan geometri dan kemampuan aljabar sama dengan 0, maka nilai prestasi belajar matematika adalah 1,68. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.